dikibulin sama cewek Jepang. Jadi Wak geng, ini ada salah satu kisah pria Indonesia yang nggak sengaja kenalan sama cewek Jepang. Jadi awalnya pria Indonesia ini sering ke taman bermain. Jadi awalnya pria Indonesia ini memang sering ke taman. Di mana waktu dia ke taman ini biasanya menghabiskan waktu di sore hari pada saat libur. Kebiasaannya ini adalah sebelum ke taman dia itu membeli sesuatu di kombini ataupun minimarket untuk sengaja dikonsumsi ataupun dimakan. Kayak roti, snack, jus, dan minuman soda. Pada suatu hari, dia sengaja pergi lumayan jauh dari apartemen rumahnya ke taman, di mana taman ini lumayan luas dan view-nya lebih enak lah. Makanya dia berencana pergi ke sana. Sampai di taman, dia buka makanannya sambil duduk. Ternyata di kejauhan dia lihat ada satu orang cewek Jepang yang lagi duduk di kursi panjang pas di dekat tempat bermain anak-anak. Awalnya dia pikir cewek Jepang ini lagi nunggu temennya. Tapi beberapa selang waktu, ternyata cewek Jepang ini lagi nangis. Awalnya dia nggak berniat sama sekali untuk pengen tahu apa yang terjadi. Karena kan maklum sendiri, Wak, kalau di Jepang itu kan semua orang itu agak tertutup. Apalagi sama orang yang nggak dikenal, dan kita sebagai orang asing juga nggak boleh sembarangan pengen tahu apa masalah mereka gitu, Wak. Tapi setelah selang waktu beberapa menit, pria Indonesia ini makin penasaran karena cewek Jepang ini nggak kunjung selesai nangisnya atau nggak berhenti nangis lah gitu. Dengan penuh rasa penasaran, jadi dia memberanikan diri untuk nyamperin cewek Jepang itu, walaupun pada saat itu makanan ataupun snack yang dia beli dari kombini tadi belum habis sebenarnya, Wak. Dia jalan nyamperin cewek itu, awalnya agak basa-basi. Jadi dia bilang kayak gini sama cewek Jepang itu. "Ah, sumimasen onesang, koko de suatei desu ka?" Artinya, boleh nggak duduk di sini gitu. Cewek Jepang ini nggak ngejawab, tapi hanya mangguk-mangguk. Mungkin karena lagi nangis dan sedih gitu, tanpa ada sedikit satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Setelah itu pria Indonesia ini langsung duduk. Awalnya sih sebenarnya pria Indonesia ini agak canggung setelah duduk, tapi nggak tahu mau ngomong apa lagi setelah itu. Nah, karena cewek Jepang ini masih aja nangis, walaupun udah agak berhenti sedikit karena mungkin kedatangan pria Indonesia ini, tapi karena pengen tahu dan pengen basa-basi, akhirnya pria Indonesia ini pura-pura nawari tisu ke cewek Jepang. Onesang kore irimasu? Nah, tiba-tiba cewek Jepang ini ngelihat, bilang daijoubu atau gak apa-apa. Tapi tetap aja diambil karena terus ditawarin sama pria Indonesia ini. Iyo, ii desho katanya gitu. Ii desho. Akhirnya cewek Jepang ini ngambil tisu itu, terus bilang sama pria Indonesia ini, arigatou gozaimashita. Setelah itu, Pak, langsung cewek Jepang ini cabut dari tempat itu. Mungkin ya karena risih ataupun nggak kenal. Biasalah namanya orang Jepang ya, nggak usah pun orang Jepang, sama-sama orang Indonesia aja kalau nggak saling kenal juga agak gimana gitu ya, Wak, ya kan. Tanpa mikir aneh-aneh, ya udah dia langsung lanjutin ngabisin makanannya. Tiba-tiba pada saat dia lagi minum, nggak taunya dia melihat ke arah posisi duduknya cewek Jepang ini, dan pas di bawahnya ada sebuah kartu yang mana ini kartu kredit. Karena dia ngerasa itu bukan punya dia, dan setelah cewek Jepang itu juga nggak ada orang yang duduk di samping itu, makanya dia berpikir kalau yang punya kartu kredit itu adalah cewek Jepang yang tadi. Dengan spontan dia langsung ngambil kartu kredit itu dan ngebawanya ke Kobang ataupun kantor polisi terdekat untuk dilaporkan sebagai barang penemuan. Karena kan ini termasuk barang yang penting ya kan, Pak? Supaya pihak polisi menyampaikan sama orangnya. Sampai di Kobang namanya kita sebagai penemu, biasanya pihak polisi itu minta nama dan nomor telepon kita sebagai tanda pengenal lah gitu. Aku juga kurang tahu apa aja detail yang ditanya, tapi yang jelas yang utama biasa ditanya itu nama, alamat, dan nomor telepon kita kalau ada. Setelah dia dari kantor polisi tersebut, dia nggak mikir apapun sama sekali. Yang penting kartu kredit itu udah sampai ke pihak polisi, lalu dia pulang ke apartemennya. Tahu-tahu, Wak, setelah kejadian itu, kira-kira 2 atau 3 hari kemudian, datang panggilan telepon. Dan dari panggilan telepon ini ternyata adalah suara cewek yang mengatakan terima kasih karena udah menemukan kartu kredit tersebut. Awalnya sih dia pikir gak akan mungkin ditelepon karena kan memang itu kan udah diserahkan ke polisi. Tapi nggak tahu kenapa mungkin cewek ini sengaja minta nomor telepon si penemu dari polisi dengan alasan tertentu lah gitu. Pada saat panggilan telepon tersebut, disitulah mereka mulai berkenalan. Awalnya sih cewek Jepang ini nanya namanya dan asal negaranya. Nah, kita buat aja lah inisial si pria Indonesia ini, namanya si Abdul. Dan inisial wanita Jepang ini, Mari. Ini cuma inisial ya, Wak, ya, biar gampang. Jadi setelah panggilan telepon ini, ternyata si Mari ini ngajak si Abdul untuk di lain waktu ketemuan. Rasanya pengen traktir untuk makan di restoran. Karena si Abdul ini mikirnya cuman kayak gitu, akhirnya dia mauin aja. Selang beberapa waktu, Wak, mereka ini akhirnya ketemuan dan makan di sebuah restoran. Setelah acara makan tersebut,
Dari situlah mereka mulai makin dekat dan akhirnya menjalin komunikasi yang lebih baik dan intens. 3 atau 4 bulan selangnya itu, akhirnya hubungan mereka ini makin dekat. Walaupun nggak ada kata jadian, tapi dan beberapa kali si Mari ini nginap di apartemen si Abdul. Saking hubungan mereka dekat gitu, Wak. Hampir berjalan sekitar 1 tahun hubungan mereka, si Abdul ini makin penasaran. Karena biasanya si Mari aja yang datang ke apartemen si Abdul untuk berkunjung ataupun nginap. Dan sebaliknya itu belum pernah terjadi, Wak. Si Abdul datang ke apartemennya si Mari. Informasi sebelumnya, si Mari ini bilang kalau dia itu tinggal sendiri di sebuah apartemen dan bukan tinggal sama orang tua. Itu aja yang si Abdul tahu. Dan beberapa kali juga si Abdul udah pernah bilang kalau dia itu pengen juga kunjungan ataupun nginap sesekali di apartemennya si Mari. Tapi ya itu tadi, banyak alasan lah. Kayak misalnya apartemennya berantakan dan bahkan gak sering dia bilang iya nanti gitu. Karena hal itulah makanya hampir 1 tahun ini si Abdul gak pernah sama sekali datang ke apartemennya si Mari. Cuman makin kesini si Abdul ini memang merasa curiga karena sekalipun dia belum pernah minimalnya tahu di mana apartemennya si Mari. Padahal mereka itu udah sedekat itu gitu. Nah akhirnya karena rasa penasaran si Abdul ini makin tinggi, dia coba nanya kembali dan lebih ngotot. Nah pada suatu hari pas si Mari ini nginap di tempat si Abdul, selesai mereka bercumbu seperti biasa, Wak. Akhirnya si Abdul ini nanya kembali dengan nada yang lebih tegas dan kelihatan ngotot. Dia pengen walaupun nggak nginap di apartemen si Mari dan hanya sekedar singgah doang. Awalnya si Mari sih tetap aja bersikeras menjawab untuk menolak secara halus. Tapi karena si Abdul ini pada saat itu lebih ngotot dari yang biasanya, akhirnya si Mari ini sempat terdiam dan selang beberapa waktu dia ngomong kayak gini, Wak. Kalau dia sebenarnya udah pernah nikah dan punya anak dan sekarang anak itu usianya sekitar 14 tahunan atau lebih tepatnya duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP. Dan pernikahannya ini nggak bertahan lama, hanya 5 tahun selang itu cerai. Jadi kesimpulannya si Mari ini adalah single mom atau single parent. Pada saat si Mari ngomong kayak gitu, si Abdul ini sebenarnya udah shock. Cuman dia berusaha tetap tegar dan kelihatan biasa aja. Padahal di hatinya udah kayak mana gitu. Setelah kejadian malam itu, Wak, akhirnya si Abdul mutusin untuk nggak lagi berhubungan apapun sama si Mari ini. Alias ya bubarlah mereka gitu. Karena dia ngerasa kenapa harus bohong dari awal. Kalau hal kayak gitu nggak baik. Apalagi si Abdul ini posisinya masih lajang. Jadi Wak, kesimpulannya adalah apapun masalahnya, minumnya tetap air putih biar kalian nggak keselak, oke?